rekam versi screen ya. Sudah ada gambarnya? Sudah ada gambarnya, teman-teman? Sudah Bulan. Sudah kelihatan ya? Ya, udah. Bu, materinya untuk IPS ini apa saja gitu ya? Jadi di materi yang saya kirim di itu ada kisi-kisinya. Nah, untuk soal IPS itu materinya adalah materi yang terbaru. Maksudnya bagaimana, Bu? Jika memang mengatasnamakan HAM atau mengatasnamakan mulai dari histografi, verifikasi, nah itu adalah soal-soal baru gitu. Contohnya kemarin yang keluar adalah tentang Verdi Sambo. Nah, jadi soal-soal yang hangat dibicarakan gitu. Jadi itu apa namanya? Soal IPS seperti itu. Tidak dengan soal IPA ya. Kalau soal IPA itu kan kalau soal IPA kan ada kisi-kisinya. Misalkan sistem pencernaan yang keluar adalah enzim. Nah, tidak dengan IPS. Jadi IPS itu soalnya adalah soal relatif baru, soal dengan berita terkini gitu. Jadi teman-teman juga harus banyak pengetahuan umumnya di situ. Tapi jumlah IPS tidak sebanyak soal pedagogik, hanya sekitar 12 soal IPS. Jadi IPS 12, IPA 12. Tapi kalau betul semua kan lumayan, gitu ya. Mudah-mudahan, amin. Baik, kita bahas saja ya. Sambil berjalan kita bahas option-optionnya mana yang kira-kira sulit. Nomor 1 saya baca ya. Sejak tahun 2017 di Desa Trawulan banyak dibangun. Maaf, ini filenya sudah dikerjakan atau masih? Sudah, Bu. Ada 3 soal yang Sama. Sulit atau Sama. Baik, tidak apa-apa. Nanti kita bahas. Seandainya masih sulit, saya akan ulangi penjelasan saya gitu ya. Sejak tahun 2017, saya maunya begitu. Kalau soalnya di share ke grup gitu ya, silahkan dikerjakan dulu, baru nanti kita bahas. Jadi tahu salahnya kita itu di mana. Biasanya kalau salah kita tuh ingat daripada kita hanya mendengar. Oke, sejak tahun 2017 di Desa Trawulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan. Rumah Majapahit ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan anarkeologis yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding, batang, dan gentong, pecahan gerabah, sumur, serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut metode. Jadi metode untuk mencari sejarah itu ada historiografi, ada verifikasi, ada interpretasi, ada kritik eksternal, dan heuristik. Gitu. Historiografi itu adalah metode penemuan sejarah. Saya tulis di sini ya, sambil boleh ditulis di catatan teman-teman. Jadi historiografi itu adalah metode penemuan sejarah, gitu ya, menggunakan cerita. Nah, jadi namanya juga story, gitu ya. Story itu berarti sejarah, cerita. Nah, berupa apa? Berupa seperti yang tertulis, cerita yang tertulis. Cerita yang tertulis. Kalau verifikasi itu metode menemukan sejarah dengan cara memverifikasi atau mengambil kesimpulan. Gitu. Oke. Sedangkan interpretasi itu berarti dia menggambarkan gitu.
Gambarkan secara luas. Oke. Sedangkan kritikal eksternal itu adalah mana nih? Oke. Sedangkan kritikal eksternal itu adalah metode penemuan sejarah dengan para pakar. Dengan para pakar. Gitu. Dengan apa Bulan? Dengan para pakar-pakar. Dengan Nah, para pakar. Oke. Ya, oke. Kalau heuristik itu metode penemuan sejarah berdasarkan tahun. Nah, jadi bisa dilihat jika ada soal tentang sejarah yang cerita, misalkan cerita Gajah Mada, misalkan gitu ya. Berarti itu jelas dengan metode historiografi. Tuh, Iya. jadi nanti kalau ada soal dalam bentuk cerita sejarah, gitu ya. Nah, dalam nomor 1 ini sudah disebutkan sejak tahun 2017 di Desa Trawulan. Jadi dia tidak menceritakan sejarah, tapi penemuan sejarah. Ya, penemuan sejarah ada tanggalnya, ada tempatnya. Nah, dan Berarti bukan yang sebuah ini- cerita. Jadi kan ini bukan cerita, ini hanya sebuah teks deskripsi begitu ya. Nah, Iya. itu namanya metode dengan tahun. Berarti dia namanya metode heuristik. Jadi menggunakan metode heuristik. Nah, Bu, Yang kalau ini. interpretasi itu apa? Heuristik, ya. Interpretasi itu adalah metode setelah heuristik dan historiografi itu dilakukan. Jadi penemuan itu jika dia sudah menggunakan historiografi, sudah menggunakan heuristik, maka interpretasi digunakan dan verifikasi digunakan setelah adanya penemuan sejarah. Begitu. Jadi tips dari saya, jika ada soal seperti ini yang keluar, yang sering muncul dalam pretest itu soal berupa historiografi dan heuristik. Kalau yang verifikasi, interpretasi, dan critical eksternal itu jarang keluar sekali. Tapi teman-teman harus mengerti apa yang dimaksud metode ini, gitu ya. Nah, untuk heuristik dan historiografi itu masuk, maksudnya sering naik soalnya. Nah, kalau tidak jawabannya historiografi, ya heuristik, gitu. Kalau historiografi berarti nanti ada cerita sejarahnya. Nah, kalau heuristik itu penggambaran dengan tahun dan tempat kejadian. Gitu. Bisa membedakan antara Ya, bisa. historiografi dan heuristik? Bisa? Ya. Saya Bisa. kalau ada Story cerita. sejarah begitu ya. Nah, misalkan Pangeran Diponegoro ataupun Pak Patih Gajah Berarti Mada itu termasuk adalah historiografi. kerajaan Majapahit, kemudian dia berperang lawan. Nah, itu kan ada ceritanya. Nah, itu berarti Iya. dia historiografi. Historiografi. Ya. Ya. Itu Kalau Bulan. heuristik Iya. itu berupa catatan sejarah yang ada tahunnya berdasarkan tahun. Iya. Oke, lanjut ya. Iya. Saya Jelas sekali Bulan. sekarang nomor 2. Berbagai bentuk pelanggaran HAM. Jadi ini beda lagi dengan nomor 1 tadi ya. Nomor 1 tentang peninggalan sejarah. Nah, nomor 2 ini tentang pelanggaran HAM. Berbagai bentuk pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM berbentuk pelanggaran HAM berat dan ringan. Peristiwa penghinaan terhadap kepala negara karena terprovokasi termasuk dalam pelanggaran HAM. Gitu. A. Berat karena diancam hukuman di atas 10 tahun. B. Berat karena penghinaan terhadap simbol negara. C. Ringan karena termasuk hak menyuarakan pendapat. D. Sedang saja karena bersifat situasional. E. Ringan karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain dan bukan by mission. Nah, teman-teman harus ingat kata kuncinya HAM itu ada 2, yaitu HAM berat dan HAM ringan. Jadi pelanggaran HAM berat apabila ada kasus menghilangkan nyawa. Nah, itu HAM berat. Sedangkan HAM ringan itu di luar kasus itu. Gitu ya. Misalkan pelecehan, kemudian ada penculikan, kemudian ada
Nah, ini seperti tadi, penghinaan. Nah, itu masuk HAM ringan. Kalau HAM berat, khusus untuk kasus penghilangan nyawa. Diingat ya. Jadi tidak ada Bu HAM sedang, tidak ada. Jadi kalau ada HAM sedang, itu hanya pengecoh teman-teman. Supaya bisa jadi ini dipertimbangkan opsinya. Padahal tidak ada. Jadi HAM-nya itu hanya ada dua, HAM berat dan HAM ringan. Nah, jadi kalau penghinaan berarti HAM apa teman-teman? Ringan. HAM ringan. Oke, berarti option yang C atau yang E? Yang B, Bu. B. Oke, yang E. Nah, E. kalau yang C, kenapa salah? Ringan, karena termasuk hak menyuarakan pendapat. Nah, ini alasannya yang tidak masuk akal gitu ya. Karena menyuarakan pendapat itu tidak harus menghina kepala negara. Ya, jadi yang C itu saya eliminasi, yang betul adalah yang E. Ringan karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain dan bukan by mission. By mission itu berarti dilakukan dengan sekelompok orang. Gitu. Kalau Baik. nyawa orang lain contohnya apa saja, Bu? Selain genosida. Bagaimana? Selain genosida yang menghilangkan nyawa orang lain apa saja, Bu? Yang menghilangkan nyawa orang lain ya pasti berarti membunuh gitu ya. Oke. Kemudian pokoknya yang menghilangkan nyawa berarti ya yang korbannya itu pasti meninggal. Ya begitu. Ya. Oke. Pengeroyokan kemudian meninggal, nah itu HAM berat. Gitu. Apalagi by mission, maksudnya pembunuhan secara berencana. Baik ya. Oke, lanjut nomor 3. Jadi HAM ada 2, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat apabila penghilangan nyawa seseorang, sedangkan pelanggaran HAM ringan itu terlepas dari penghilangan nyawa. Contohnya penghinaan, pelecehan, kemudian ada apa ya? Seperti mencuri. Nah, itu juga bukan pelanggaran HAM berat, tapi HAM ringan, ya. Sekarang di nomor 3. Ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi politik, ekonomi, budaya, hukum, ataupun lainnya yang cukup menggemparkan dunia. Di antaranya adalah peristiwa penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985. Jadi kasusnya adalah penembakan. Peristiwa ini dikenal dengan Petrus, penembakan misterius gitu ya, disebabkan oleh A. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor ekonomi dan penyakit budaya prasangka dan kambing hitaman. Jadi prasangka itu berarti dia hanya kalau bahasa Jawa itu suudon, itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Jadi begitu. Kalau pengkambing hitaman tahu ya, kalau pengkambing hitaman itu berarti dia hanya memberi, ya kan hampir sama, pengkambing hitaman dan prasangka itu berarti hampir sama kan, dia itu kalau prasangka belum diungkapkan gitu ya. Kalau pengkambing hitaman itu sudah diungkapkan. Gitu. Yang B, pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor politik, penyakit budaya, etnosentrisme. Apa etnosentrisme itu? Etnosentrisme itu menganggap budayanya paling baik di antara budaya yang lain. Itu namanya etnosentrisme. Dia menganggap sukunya paling baik di antara suku-suku lainnya. Ini namanya etnosentrisme. Dan rasisme. Begitu juga rasisme berarti dia menganggap rasnya yang paling baik di antara ras yang lain. Tuh. Oke, sudah tahu artinya prasangka, etnosentrisme, dan rasisme. Kemudian yang C, pelanggaran hak asasi manusia dilatar belakangi oleh faktor politik, penyakit budaya etnosentrisme, dan pengkambing hitaman. Yang D, pelanggaran hak asasi manusia dilatar belakangi rasisme, penyakit budaya prasangka, dan pengkambing hitaman. Yang E, pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor budaya penyakit stereotip dan pengkambing hitaman. Jadi stereotip itu adalah
silakan ditulis. Stereotip itu, saya tulis di sini ya. Tadi kalau etnosentis bisa ya. Kalau stereotip itu cenderung dia menganggap bahwa yang dilakukan dia selalu benar gitu. Menganggap dirinya selalu benar. Iya, betul gitu. Saya tulis di sini. Nah, sedangkan pendamping hitaman itu ya. Nah, tahun 1982 sampai 1985 namanya Petrus itu dia menganggap apa yang dilakukannya adalah selalu benar. Kemudian terjadi di latar belakangi politik jelas, ekonomi, budaya, dan hukum. Jadi yang betul dari soal ini adalah yang E. Stereotip. Iya. Bu, jika ada soal seperti ini, yang sering keluar yang mana? Yang sering keluar itu tentang prasangka dan stereotip. Nah, itu sering keluar. Jadi prasangka itu hanya dalam hati saja dan belum diungkapkan. Gitu ya. Kalau stereotip ini sudah diungkapkan, kemudian menganggap dialah yang selalu, apa saja yang dilakukan dia itu selalu benar. Gitu. Itu stereotip. Gitu ya. Jadi yang sering naik dalam ujian itu prasangka dan stereotip. Baik, di nomor 4. Bulan Januari 2013, sebuah wilayah sangat luas di Jakarta terkena banjir. Hal ini membawa dampak lebih dari 100.000 rumah dan menyebabkan hilangnya nyawa lebih dari 20 orang. Juga pada bulan Februari 2017, Jakarta diganggu oleh banjir besar yang menyebabkan ribuan rumah dibanjiri air keruh warna coklat. Kadang-kadang dalam 1,5 meter. Penyebab terjadinya banjir di daerah perkotaan adalah A. Semua lahan tertutup bangunan. B. Sistem drainase perkotaan yang buruk. C. Banyak pemukiman kumuh. D. Menggunungnya sampah dan limbah padat. E. Ruang terbuka hijau yang minim. Ya. Bagaimana kalau seperti di Jakarta? Ini ada kok yang dari Jakarta. Mengapa di Jakarta itu sering terkena banjir? Kira-kira bagaimana teman-teman? Semua lahan tertutup bangunan. Sistem drainase perkotaan Sistem yang buruk. Sistem drainase perkotaan yang buruk. Oke, betul. Jawabannya adalah yang B. Sistem drainase perkotaan yang buruk. Gitu. Ya. Oke. Banyaknya pemukiman kumuh bukan menjadi penyebab banjir ya. Kemudian menggunungnya sampah dan limbah padat sebenarnya bisa jadi sampah itu jadi penyebab banjir apabila letaknya di sungai ataupun di drainase menyumbat. Nah, baru itu menyebabkan banjir gitu. Ruang terbuka hijau yang minim juga bukan penyebabnya ya. Jadi yang betul adalah sistem drainasenya, perkotaan yang buruk sekali. Oke, di nomor 5. Masih tentang HAM. Pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya di bidang hukum, lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, yang bukan merupakan upaya Komnas HAM dalam memajukan HAM adalah A. Melakukan penuntutan hukum. Jadi ini bukan ya, bukan itu berarti salah. Melakukan penuntutan hukum kepada pelanggar HAM. B. Melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak yang bermasalah. C. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. E. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Yang mana? Yang bukan. Yang A. Yang A, Mbak Ulan. Melakukan penuntutan hukum kepada pelanggar HAM. Iya. Betul? Ada jawaban lain? Yang E, Bu. Yang E. Yang E. Kalau Yang E. Komnas HAM itu berarti kan dia membantu. Ini Berarti yang mana? huruf Jadi
Yang E, ya, yang E, Mbak, bukan yang Iya. A. Kenapa yang Iya. A? Melakukan penuntutan hukum kepada pelanggar HAM, ya jelas. Jika ada yang melanggar Jelas. HAM, kemudian Komnas Harus HAM ditindak. itu tahu, ya, jadi harus Keliru Mbak Ulan. dituntut. Nah, gitu. Kalau memberi saran kepada pihak bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, nah itu yang tidak benar. Karena jika masalahnya bisa dikonsultasi dan dinegosiasi, maka tidak perlu melakukan ke jalur pengadilan. Iya sih. Komnas HAM Iya. itu gunanya seperti itu. Begitu ya. Iya, Jadi Mbak Ulan. tidak memberikan masalah sengketa ke pengadilan, tapi mengupayakan negosiasi dan konsultasi kepada kedua belah pihak terlebih dahulu. Oke, bisa dipahami? Ini Ya, yang oke. bukan. Ya. Ya. Di nomor 5. Jadi ada kisi-kisi tentang globalisasi. Mudah-mudahan banyak yang keluar globalisasi daripada HAM, karena HAM itu memang betul-betul kita harus banyak pengetahuan yang sangat luas. Nomor 6. Mudah soal globalisasi. Globalisasi merupakan dampak dari kemajuan iptek. Maka untuk dapat terlibat aktif di dalamnya, kita harus menguasai salah satu. Cara untuk menguasai iptek tersebut adalah A. Meningkatkan kesadaran dan memperluasan wawasan. B. Bersifat terbuka terhadap berbagai perubahan. C. Meningkatkan keterbukaan pendidikan bangsa. D. Meningkatkan pendidikan bangsa. E. Impor teknologi. Yang mana? Yang jelas salah. Menguasai Bersifat iptek itu terbuka berarti terhadap ilmu berbagai pengetahuan dan perubahan. teknologi ya. Mana? B. Yang harus dikuasai kita. Yang A. Menguasai yang A. Meningkatkan kesadaran dan memperluas Meningkatkan wawasan. kesadaran dan Karena memperluas iptek itu wawasan. luas. Jadi iptek itu kan ilmu pengetahuan alam yang jika digali maka akan semakin luas. Jadi yang pertama ya harus meningkatkan kesadaran dulu bahwa iptek itu selalu berkembang. Kemudian memperluas wawasan, jadi harus terus belajar gitu ya. Nah, untuk impor teknologi, nah itu beda lagi. Yang harus dikuasai dulu adalah meningkatkan kesadaran dulu, yang harus dipunyai oleh bangsa ini gitu ya. Baru kemudian bisa terbuka terhadap perubahan yang positif, yang sesuai dengan ideologi bangsa, itu boleh. Tapi yang pertama adalah meningkatkan kesadaran. Oke, di nomor 7. Dampak yang paling besar dirasakan masyarakat dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. Berarti tidak terbuka gitu ya. A. Munculnya perbedaan tingkat kemakmuran yang mencolok. Jadi tingkat kemakmurannya itu ada yang kurang, ada yang sangat bagus sekali gitu ya. Yang B. Terabaikannya kepentingan masyarakat. C. Maraknya tindak korupsi di segala aspek kehidupan. D. Munculnya sikap apatisme masyarakat terhadap pemerintah. Apatisme itu berarti masa bodoh. Yang E. Sering dilakukan pergantian pejabat pemerintah. Jadi bagaimana jika tidak transparan? Maraknya tindak korupsi. Tidak korupsi. Iya, maraknya tindak korupsi. Tindak Tindak korupsi itu korupsi. kan berarti dia tidak terbuka ya. Penyelewengan uang negara, betul. Itu tidak transparan. Munculnya perbedaan tingkat kemakmuran yang mencolok, tidak ya. Terabaikannya kepentingan masyarakat juga tidak. Jika tidak transparan itu betul, tindak korupsi. Korupsi. Betul. Nomor 8. Dalam kehidupan di era global, perilaku masyarakat harus didasarkan pada A. Nilai yang sesuai kepribadian bangsa Indonesia. B. Nilai universal yang diakui. C. Adat istiadat nenek moyang. D. Nilai barat yang lebih maju. E. Norma yang moderator. A. Gampang ini ya. Jawabannya adalah sesuai kepribadian bangsa. Sepakat, Bu. Sepakat langsung, benar. Iya. Ya? Oke, A ya semuanya ya. Baik. Iya, Bulan. Yang mana? Yang A. Yang Iya, yang A, betul. Sekarang di nomor 9, next ya.
Ya. Perhatikan peristiwa sosial berikut ini. Nah, kalau begini, kalau ada 1 sampai 5 ini, saya langsung baca di sini. Jadi kita tidak perlu baca lagi di sini. Biasanya Oh, ya. kalau teman-teman baca di sini, kemudian baca ini, nanti kembali lagi baca lagi. Ya toh? Nah, Iya. makanya saya baca dulu pertanyaannya. Peristiwa yang paling sesuai untuk mengembangkan materi PKN di sekolah dasar. Jadi ini ada materi PKN ya. Tujuannya untuk mengajarkan siswa pentingnya menghargai pendapat. Menghargai perbedaan. Oke, yang mana? Maraknya berita hoax di media sosial, Nomor baik 3 cetak mungkin maupun ya. elektronik. B. Kasus teror mengatasnamakan agama. Nomor D. 3. Pembulian di kalangan anak dan 3 remaja. bulan. Yang mana? Nomor pembulian. Bullying. Pembulian. Coba saya baca. 4. Kekerasan terhadap perempuan dan anak. 5. Maraknya peredaran narkoba. Karena ini siswa gitu ya. Iya, Menghargai bullying. perbedaan, berarti yang pas adalah di nomor 3. Pembulian. Pembulian. Oke. Ini soal PKN sebenarnya. Saya mencoba di sini. Tidak apa-apa ya, nanti bisa. Nomor 10. Suatu masyarakat akan berkembang maju apabila individu warga masyarakat bersikap kritis dan kreatif terhadap masalah sosial. Sifat kritis dan kreatif akan berdampak pada A. Rendahnya tingkat penyimpangan dan munculnya pembaharuan. B. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. B. Menurunnya semangat pembaharuan dan pengawasan. D. Melemahnya upaya pencegahan terhadap penyimpangan dan pembaharuan. E. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Yang mana? Ini A. Jika kita itu bisa kritis dan kreatif loh. B. Yang mana? B. B. Ada jawaban lain? Mungkin. Jika kita itu sifatnya kritis dan kreatif. Kritis dan kreatif itu kan bagus tidak? Bagus bulan. kan? Yang E, Nah, Mbak Ulan. kalau begitu Yang A, E. B, C, D ini yang baik yang mana? Yang bulan. Yang E. Iya. Ayo, dianalisis lagi. Jika punya Yang B, Bu. dan kreatif. Yang B. Akhirnya Pendekatnya jumbo. partisipasi. Bulan. B. Yang B. Yang B, betul. Ya, meningkatkan Meningkatnya partisipasi. partisipasi masyarakat dalam Meningkatnya pembangunan. Jadi partisipasi. di seluruh pembangunan, tidak hanya dalam pemilihan kepala daerah. Iya. Gitu ya. Kalau apa namanya tadi Bu Suci benar tadi. Jawab pertama sendiri paling benar. Oke. B itu partisipasi masyarakat berarti dia kritis gitu ya. Nah, kemudian dalam pembangunan dia bersifat kreatif. Nah, kadangkala kita itu kalau sudah baca soal dari atas, kemudian diulangi 2 kali. Ada loh, baca soal itu tidak paham, akhirnya diulangi 2 kali. 2 kali tidak paham, diulangi lagi 3 kali. Maka soal yang mudah seperti ini kan mudah termasuk. Karena kita hanya memilih saja yang paling baik. Nah, itu tidak bisa. Kadangkala salah. Kenapa? Karena kita terlampau intinya dengan soal yang sebelumnya gitu. Kita itu terlalu penasaran dengan soal yang sebelumnya. Jadi tips saya untuk soal bahasa Indonesia dengan bacaan yang panjang, IPS juga, jika 1 atau 2 kali tidak bisa dibaca, maksudnya tidak paham dibaca, tinggalkan saja. Kadangkala soal yang lain lebih mudah dikerjakan. Jadi jangan terpaku pada soal yang kira-kira saya baca lagi tidak paham, baca lagi tidak paham, tinggalkan. Nanti diulangi di akhir waktu jika waktunya itu memang masih ada. Gitu ya. Jangan terpaku pada soal. Gitu. Jadi soal 1 sampai 10, soal yang lain sulit aja benar. Nah, ini pas mudah ternyata teman-teman terlena, salah gitu ya. Jadi itu tips dari saya. Kalau 1-2 kali tidak bisa langsung skip gitu. Ditulis nomornya. Oh, tadi saya terlewat di nomor 34. Oke. Nanti setelah selesai soal saya akan mengerjakan. Itu tipsnya. Jadi tidak sepaneng pada 1 soal saja. Baik, di nomor 11.
Dalam ekonomi global dan pasar bebas, sangat dituntut SDM, sumber daya manusia, yang bersifat mental wirausaha, yang salah satu cirinya adalah memiliki kemandirian. Jadi ini kata kuncinya adalah kemandirian. Pilih yang dari option A sampai E ini yang termasuk mandiri. Mana? A, berusaha dan sendiri B. dan menghindarkan B. kerjasama dengan pihak B. lain. Betul? A? B. B. Ada yang B? E. Yang A ini salah apa betul? Salah. Salah ya? Menghindarkan kerjasama Dari salah. kerjasama ini kan salah. Ya. Oke, Salah. nasi. Ya. Yang B, berusaha sendiri dan sekaligus Berusaha sendiri dan dengan bekerja pihak sama lain. dengan pihak Ya. lain. Betul. Yang B. Yang C coba, mengisolasi sendiri dan melakukan usaha sehingga tidak dijiplak orang lain. Nah, ini juga salah. Salah. Dia tidak terbuka ya. Nah, Yang D, menjauhkan diri dari pihak lain juga tidak salah. Maaf, tidak benar. E, kreatif dan inovatif untuk diri sendiri. Betul sih, kreatif dan inovatif, tapi Itu tidak untuk diri sendiri ya. Ya. Oke, jadi jawabannya B. B. betul. Yang B, Bu. Betul. Betul. B, ya Pak. Betul. Nomor 12. Program pembelajaran pendidikan IPS yang layak harus mampu mengembangkan. Jadi pendidikan IPS itu bagaimana sifatnya? A, sikap moral dan kesadaran peserta didik. B, intelektual pengetahuan peserta didik. C, keterampilan sosial dan bertindak peserta didik. D, ketiga komponen aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. E, pengetahuan sosial, keterampilan sosial, psikomotor. Yang moral. E. Yang E, Bu. Kenapa yang E? Kenapa yang E? D. Apa pilih yang panjang gitu ya? Dengan sosial dan sikap moral dan Sosial, sikap moral. Ya, kenapa E. milih yang E? Apakah yang panjang kemudian dipilih? Tidak. lengkap, Bu. Jadi tidak Ya, semua yang panjang yang benar Sosial, ya. sosial, Pengetahuan, sikap moral sosial. keterampilan, Iya, Iya. karena lengkap. Karena dan sikap moral. aspeknya sebenarnya yang D itu hampir benar. Kan sama ya? Aspek kognitif, afektif, Efektif, motor itu yang kemudian benar. lebih Harus dominan ke mencakup E, itu. Bulan. Tapi Oke. sosial. Iya, tapi kata yang E kuncinya ini sosial. lebih lengkap. Pengetahuan Iya. sosial, keterampilan sosial, Sosial, sikap moral sikap sosial, gitu Lebih ya. jelas. Iya. Iya, sebenarnya kognitif itu artinya apa? Pengetahuan, ya, ranah pengetahuan. Afektif, Sikap. sikap, psikomotor, Keterampilan. Ya. keterampilan. Jadi sebenarnya D dan E itu hampir sama, namun yang E itu lebih Lebih pas cenderung. karena ada kata sosialnya, Ada gitu sosial. ya. Iya. Jadi jangan Lebih pilih yang dominan panjang yang yang ke benar, E. belum tentu. Iya. Oke, baik. Yang E. Ya sudah, kalau teman-teman sudah memahami, saya takutnya nanti yang panjang yang dipilih, tidak. Jadi pilihlah yang memang betul, gitu ya. Baik. Nomor 13. Sama kayaknya. Nomor 13 tadi jawabannya apa? A, ya. Oke, meningkatkan Sama kesadaran. soal ya, Bu, ya. Suka gitu ya, ada Ya. soal mesti sama-sama. Soalnya sama. Baik, di nomor 14. IPS bukanlah bidang ilmu keilmuan. Bukanlah bidang keilmuan atau disiplin akademis. Namun IPS merupakan bidang A, Dan ilmu masalah akademis, sosial. B, gejala dan masalah teknologi, C, gejala dan masalah sosial, D, kajian kepentingan ilmu, E, dikembangkan untuk ilmu sosial. Yang E. Yang mana? E. Kenapa yang E? Dikembangkan ke ilmu sosial. Karena Iya, betul. sesuai Benar. dengan Yang zaman. E. Jadi IPS itu kan ilmu pengetahuan sosialnya, ya. Jadi merupakan dikembangkan untuk ilmu sosialnya, berarti yang bukan ilmu akademis, bukan gejala dan teknologi, dan bukan gejala masalah sosial, tapi ilmu sosialnya. Ilmu sosial itu bagaimana? Ilmu yang mempelajari tentang kegiatan sosial saja, atau juga yang bersifat sosial gitu. Jadi bukan masalah dan gejalanya ataupun akademisnya, bukan juga kajiannya. Kajian itu berarti hanya pengertiannya saja. Yang dituntut untuk pembelajaran IPS itu adalah jiwa sosialnya, ilmu sosialnya, gitu ya. Oke. 15. Welton dan Malan tahun 1988 menyarankan bahwa belajar berpartisipasi dalam masyarakat
maka para siswa dalam kelas IPS perlu dibelajarkan sejumlah keterampilan sebagai berikut, kecuali tadi yang tidak tepat ya. A. Membentuk koalisi kepentingan dengan kelompok lain. B. Bekerja dalam kelompok secara efektif, meliputi mengorganisasi, merencanakan, mengambil keputusan, dan mengambil tindakan. C. Melakukan ajaran berkompromi dan melakukan bargaining. Ini maksudnya bersaing gitu ya. Yang D. Bersikap sabar dan tekun dalam bekerja untuk mencapai tujuan. Yang E. Bersikap terbuka, jujur, sopan, dan komunikasi. Berarti yang mana? C ya. C ya, Bu. Ya. C. Melakukan ajaran, berkompromi, dan melakukan persaingan. Yang ada jawaban lain? Yang tidak tepat. Tidak tepat A. Membentuk koalisi kepentingan dengan kelompok lain. Yang mana? A atau yang C? Kan bergaining itu A. apa? Itu bersaing sebenarnya, bukan bergaining. Ajaran kompromi dan melakukan persaingan. Iya. C, Bu, yang C. Yang C atau yang A? Ajaran Kalau berkompromi untuk dan pembelajaran melakukan IPS, persaingan. dibelajarkan sejumlah keterampilan. Jadi kalau keterampilannya Kalau untuk bersaing yang bisa jadi A yang juga, mana? Bu. Yang A atau yang C? Membentuk koalisi kepentingan dengan kelompok lain, betul atau tidak? Jadi kita Betul. membuat kelompok untuk mendiskusikan, begitu yang A itu artinya. Ya. C, Bu. Benar kan? Berarti Iya, yang salah betul. adalah Oh, ya, C. ini Yang bukan bergaining C. tapi bersaing gitu loh. C. Oke, saya betulkan. Jadi C ya. salah. Betul tadi ya. Ini miskonsepsi. Melakukan ajaran kompromi dan melakukan Bersaing. bersaing. Lanjut, Bu. Lanjut. Nomor 16. Sama. Loh, sama lagi. Ya Allah. Ini jawabannya apa tadi? A ya? Ya. Iya. Nomor Perluas-luasan. 17. Jadi bonus tadi ya, kalau soalnya Iya. sama. Apa-apa, Bu, Iya, malah hafal Bu. jawabnya. Bisa jadi soal dalam apa namanya ya, PPG itu tidak ada jawabannya, Bu. Itu apakah ada, Bu? Ada. Jadi ada soal yang tidak ada jawabannya. Kadangkala jawabannya itu tidak benar semua. Jadi bagaimana, Bu, cara mengatasinya jika tidak ada jawaban yang benar? Ya harus dijawab meskipun nanti ada pembetulan dari Kemendikbud gitu ya. Jadi teman-teman tidak boleh mengkosongkan jawaban. Setidaknya harus dikerjakan. Dalam kasus Bu, saya itu loh tidak tahu kalau itu tidak ada jawabannya. Saya kira pasti ada jawaban. Tidak, ternyata ada soal yang tidak ada jawabannya. Nanti teman-teman menemukan. Kadang-kala di soal matematika sederhana, seandainya kadang-kala yang suka matematika, suka menghitung gitu ya, dikerjakan terus loh, saya ini loh bisa cara ini, dikerjakan lagi tidak ketemu jawabannya, padahal itu memang soal Tidak apa ada namanya? jawaban. Iya, tidak ada jawabannya. Tuh. Apa, Bu, yang dipilih A, B, C, D atau E, Bu? Ya terserah, boleh. Yang penting ada isinya. Kalau saya dulu ya, tapi jangan ditiru ya. Saya itu selalu pilih B. Nggak tahu. Kenapa? Tapi jangan ditiru. Maksud saya begini, teman-teman kan kalau memang benar tidak ada jawabannya, itu kan boleh, misalkan jawab A atau B atau C atau D atau E, itu kan bebas, pasti benar semua. Kalau saya pasti pilih B. Gitu. Saya tidak tahu seperti itu. Pastinya B Jadi- itu benar gitu, Bu. Jadi saya pasti klik B, kemudian Bismillahirrahmanirrahim gitu saya. B. Jadi kalau 120 soal, itu saya Bismillahnya juga 120 soal. Gitu. Nah kalau itu bisa Kebulan ditiru, aja tapi lah, kalau itu jawaban bulan, B Bu. tidak bisa ditiru. Boleh. Baik, di soal nomor 17. Dalam kasus banyaknya penjahat publik yang diterapkan dan ditetapkan menjadi tersangka korupsi, bukti A. Kesalahan dalam sistem penggajian pejabat penjahat publik. B. Lemahnya moralitas dan integritas penjahat publik. Maksudnya penjahat publik di sini adalah tersangka korupsi gitu ya. C. Kurangnya pengawasan terhadap penjahat publik. D. Tidak adanya perundang-undangan terhadap korupsi. E. Adanya sejumlah uang menggoda.
B. B, Bu. B. bulan B. Siapa yang B. jawab E? Pak B. Santosa jawab E ya, Pak? B, Bu. B. B, B, Yang Bu. mana? Moralitas dan integritas. B. Iya, betul. Moralitas Lemahnya dan moralitas, integritas penjahat. jadi moral Moral, dari ya. mentalnya ya, dan integritas. Iya. Jadi integritas itu berarti kejujurannya. Oke. B, betul Pak. Jawabannya lemahnya moralitas dan integritas. Baik, di soal nomor 18. Dampak yang paling besar dirasakan masyarakat dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak. Loh, ini sama loh. Yang mana jawabannya? Oke, yang C. Ya. C ya, tadi ya, maraknya tindak korupsi di segala aspek Iya, kehidupan iya. karena Iya. tidak transparan. Iya. Nomor 19. Pada suatu desa tinggal pemeluk agama yang berbeda-beda. Setiap pemeluk agama memiliki rumah ibadah masing-masing di desa tersebut. Keadaan di desa tersebut menunjukkan bahwa jaminan hukum dalam kebebasan memeluk agama ditunjukkan pada A. Setiap penduduk Indonesia, B. Setiap WNI dan orang asing, C. Masyarakat Indonesia, D. Setiap WNI, D. E. Semua orang asing. D, Bu ya. Setiap Kalau warga negara. jaminan hukum dalam kebebasan memeluk agama ini pasal berapa? 9 ayat 1. 29 ayat 2. Baik. Nah, itu jaminan untuk siapa? Warga negara. Warga negara. Negara Indonesia. Siapa? Warga negara. Berarti yang mana kalau warga negara? D, Bu. D, Bu. Yang D. Yang D. Semua warga Betul. negara Jadi Indonesia. tidak untuk orang asing ya. Jadi semua warga negara Indonesia. Iya. Ada di dalam pasal 29 ayat. 29 ayat 2. Ya, oke. Betul. D. Nomor 20. Iya. Dalam pelaksanaan Sila Persatuan Indonesia, maka upaya bela negara sebaiknya dapat memahami bahwa Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan keamanan yang mempunyai pengertian A. Ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman bagi tantangan TNI, B. Merupakan ancaman bagi pulau berkonflik, C. Ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, D. Tantangan bagi TNI dan kepolisian, E. Semua pulau. C. Gampang ya. C, Yang mana? C. Yang C. Jelas ya. C. Jadi Yang tantangannya untuk seluruh bangsa dan negara. Iya. Ini soal terakhir? Oh iya iya ya. Baik. Ini ada di kolom chat, ada pertanyaan. Kok nggak ada Warga negara suaranya ya? Indonesia. Kok nggak ada suaranya? Suara saya tidak terdengar? Jelas. Kak Bu, mohon Desti, suara maaf, saya saya terdengar. ketinggalan nomor 12. Tadi apa Bu jawabannya ya? Oh, di nomor 12 ya. Iya, Ini dengan Mbak siapa? saya Dela. Oke, Mbak Dela. 12E. E. 12E. Terima Oke, kasih. ya. Jadi pengetahuan sosialnya, keterampilan sosial dan sikap, Sikap moral sosial. Iya. Sosialnya. Ya, Kak, aku juga tidak ada suaranya. Tadi lupa nggak kepencet mikrofonnya. Iya ya. biasa ya Kak. Iya, tidak apa-apa ya. Nanti seandainya ada suara saya yang begitu hilang diterima di situ, nanti bisa dengar rekaman dari saya. Ya. Baik. Jadi hari ini kita belajar tentang IPS 1. Ada kesulitan? Alhamdulillah. Gimananya? Belum ada. Belum ada. Oke. Ada Karena pertanyaan tadi lain dari belajar di 1 awal sampai semua 20? sudah dijelaskan sama Bu Ulan masalah isteografi, jadi kami udah mengerti, insya Oke, Allah. sebelumnya belum tahu gitu ya. Iya. History. Ya. Bahasa Oke, asing ada. bagi kami, bahasa asing bagi kami. Iya betul. Ada pertanyaan lain? Oh, Tidak ada? Sudah sebenarnya tidak ada Bu Guru. puas? Oke. Jadi soal IPS itu beragam. Jadi tidak melulu tentang dengan konflik Petrus, penembakan atau situs Trawulan, bisa jadi nanti beda soal, tapi yang dipilih itu tentang heuristik. Mbak Lucy, cara-cara ayo. Kemudian ada heuristik, kemudian ada histeografi gitu ya.
kemudian tadi ada lagi prasangka, stereotip, penggambing Iya. hitaman, gitu. Itu yang perlu teman-teman harus membedakan. Kemudian globalisasi itu menurut saya adalah materi yang gampang gitu ya. Kalau globalisasi itu yang penting kita lihat, oh kita itu diminta untuk kecuali, berarti pilihlah yang tidak bagus. Kalau bagus ya tidak ada kecuali, berarti pilih yang bagus. Cuma itu saja. Kalau globalisasi menurut saya cenderung lebih mudah gitu. Paling soal yang paling sulit itu adalah HAM, kemudian ada geografi, heuristik, itu kadang teman-teman lupa. Bisa jadi tentang stereotip prasangka dan penggambing hitaman itu juga. Nah, itu harus diperdalam lagi analisisnya, bentuk-bentuk soalnya gitu ya. Untuk IPS next kedua ada request soal. Kira-kira mana yang belum bisa maksud saya kira-kira teman saya tuh soal yang seperti ini loh Bu yang tidak bisa gitu. Untuk soal IPS memang begitu. Soalnya cenderung adalah soal relatif baru. Gitu ya. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri? Tapi nanti Saya takutnya mabut-mabut di sini gitu. Nanti pas tryout nilainya jelek. Iya. Sementara belum Bu, nanti dipelajari lagi besok kalau ada yang ada ditanyakan bisa ditanyakan. Iya, boleh. Iya, boleh. Maksudnya begini, seandainya teman-teman itu kesulitan gitu, japri saya Bu, tadi kenapa jawabannya seperti ini? Nah, itu bisa. Boleh, terbuka sekali. Saya tuh kalau pegang HP tidak ada kok orang yang tidak bertanya gitu. Pasti saya maksudnya gini, orang-orang UP, orang-orang UKIN, nah itu yang sudah mau berangkat ini mereka sangat intinya jam-jam segini tuh paling banyak lembur-lemburnya karena harus UKIN di tanggal 10 sampai 11 Juni kalau nggak salah. Jadi nanti teman-teman mudah-mudahan lulus prioritasnya kembali ya, lulus prioritas, kemudian bisa join bimbel kembali di UP dan UKIN. Siap. Insya Allah dengan bimbingan dari Bu Guru. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan lulus semuanya. Amin. Ya. Jadi ini kloter kayaknya memang pemerintah mengadakan prioritas ini karena yang berangkat PPG itu sudah hampir habis, gitu ya. Ada sih yang belum berangkat, tapi sudah sangat sedikit. Banyak yang sudah berangkat, gitu. Jadi untuk Kabupaten Blitar saja di tempat saya itu hampir semuanya sudah berangkat PPG, gitu ya. Yang belum tinggal paling 1 atau 2 orang gitu, atau mungkin di kisaran 10 atau 20 orang gitu. Yang lain sudah berangkat semuanya. Jadi teman-teman maksimalkan belajarnya. Jadi teman-teman kalau pretesnya ini lulus 2023 di bulan Oktober teman-teman akan berangkat. Insya Allah. Ya Allah. Ya. Insya Allah. Jadi dulu pas saya buka pretest di tahun 2022 itu teman-teman pretest di bulan Juli. Jadi seperti ini, mereka pretest gitu ya. Di bulan Oktober mereka sudah berangkat. Amin. Jadi Allah. mungkin Kami juga gitu. ya, amin. Saya doakan semuanya lulus semuanya. Ingat siapa yang keinginannya cepat dikabulkan, maka silahkan dekatkan diri teman-teman pada Sang Maha Pencipta. Gitu. Jadi belajar sungguh-sungguh juga perlu. Berdoa itu Ikhtiar, juga ya. lebih penting lagi, gitu ya. Berdoa, beribadah, bersedekah. Nah itu teman-teman pasti lebih menguasai lah daripada saya. Jadi itu juga perlu, penting sekali. Jadi jangan hanya belajar saja. Kalau hanya mengandalkan belajar saja, jadi kita itu sombong, gitu. Jadi juga harus mintalah apa yang teman-teman mau, ya. Mudah-mudahan semuanya diijabah lulus semuanya. Baik, kiranya hari ini cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan akan saya tutup. Saya share tryout yang kedua. Silakan dijami sendiri, maksudnya dalam waktu 3 jam saya bisa nggak menyelesaikan soal 120 menit ini, 120 soal dalam waktu 180 menit ini. Nah itu silakan dijami sendiri. Oh saya nanti selesai Bu, bener enggaknya nggak tahu. Nanti jam 8 gitu berangkat. Bimbel jam 9 hari ini. Nah gitu ya, nanti saya jam 12 malam harus sudah selesai. Kalau saya tuh pernah loh mengerjakan tryout, berangkat gitu sungguh-sungguh. Ternyata saya ketiduran. Bangun itu tryout saya juga belum selesai.
Jadi itu jangan ditiru ya. Saya harap teman-teman lebih bersemangat lagi, lebih rajin lah intinya begitu ya. Kerjakan Karena dalam mimpi. bagaimana? Dikerjakan pas tidur, selanjutnya dalam mimpi sampai ketiduran mimpinya tryout. Bangun lagi itu ternyata masih ada gitu, tidak tertutup atau kau selesai sendiri, tidak, ternyata tryoutnya masih ada gitu, masih ada sisa soal yang belum saya kerjakan. Jadi semangat ya teman-teman. Biasanya yang lebih efektif itu bangunlah sebelum subuh. Nah kemudian soal-soal tryout itu silakan dikerjakan. Nah nanti kan keluar jawabannya, ada yang salah, ada yang benar. Nah kalau saya jika soal tryout saya itu salah gitu ya di nomor 1, saya tulis soalnya. Kemudian jawabannya benar apa, itu saya tulis. Kalau jawaban saya benar ya tidak saya tulis, tidak saya catat. Tapi kalau soal jawaban saya tadi salah gitu ya, saya akan mencatatnya. Kenapa? Karena saya tidak mau di tryout berikutnya saya salah dengan masalah yang sama. Saya tidak mau salah dengan soal yang sama. Kadang-kala tryout sekarang soal itu salah, minggu depan ada tryout lagi soal itu aja yang salah gitu. Nah, jadi silakan ditulis. Dipelajari. Ya, Materi itu ya, Bu, ya. adanya Bu, saya itu salahnya loh Bu 35. Apakah saya harus menulis 35-nya? Nah, teman-teman bisa save materi saya, jadi bisa disimpan itu ya materi itu. Materi soal pretest itu bisa disimpan. Bagaimana Bu? Silakan tekan Ctrl P seperti di print gitu ya. Nah, nanti di atasnya gitu, di atas itu ada print caption print Canon gitu. Nah, bagian di print itu silakan ganti dengan save PDF. Ya. PDF. Ya, jadi kalau sudah di save PDF, teman-teman langsung bisa mengunduh soalnya langsung. Gitu. Tapi setelah dikerjakan, jangan langsung save PDF karena nanti pasti jawabannya kosong. Kalau teman-teman sudah menjawab gitu ya, langsung di Ctrl P. Nah, nanti kan kayak orang ngeprint gitu ya. Nah, pas di print-printnya itu diganti save PDF, bukan ngeprint Epson atau printer apa gitu diganti save PDF. Ada Bu, ada. Jadi Tersimpan Bu ya? Langsung tersimpan, iya. Iya, Jadi langsung yang tersimpan ya. jawaban kita yang salah tadi apa, kemudian jawabannya benar apa gitu. Kalau tidak mau menulis gitu, nanti yang salah tinggal di stabilo atau bagaimana gitu ya. Iya. Oke, nanti kalau tidak bisa saya akan tutorialkan. Saya rekam, kemudian nanti bisa ditutorialkan dengan teman-teman dipraktekkan itu. Gitu ya. Iya. Siap. Oke, sudah malam. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat